Ingat Bang Dery itu. Ya. Ingat ya. Di situ mencerminkan bahwa satu hal di bisnis, di finansial itu adalah opportunity, tapi di saat yang bersamaan opportunity itu adalah resiko. Jadi dia tuh bisa apa ya? Bisa wujudnya tuh berubah-berubah teman-teman di bisnis itu. Ya, makanya Anda mungkin pernah ketemu ya orang di bisnis gitu ya. Ketika dia punya dua kepribadian gitu loh. Di bisnis mungkin dia sangat dekat dengan Anda gitu ya, tapi dia tetap dengan kepentingannya gitu. Ya, dia tetap dengan kepentingannya. Ketika kepentingannya itu berbeda dengan kepentingan kita gitu ya, maka ya wajah yang selainnya itu akan muncul gitu. Nah, sama ya. Sekarang saya mau tanya lagi ke Anda teman-teman. Saya mau tanya lagi, Anda memilih variable cost atau fixed cost? Nah, saya mau tanya lagi ke Anda. Anda memilih struktur biaya di bisnis kita lebih banyak variabel atau lebih banyak fix? Wah, ini beda-beda dengan kebutuhan, suppose. Tapi gue fix deh. Fix cost. Karena, kalau bisa fix, kenapa harus variabel? Gitu sih kalau prinsip gue. Kalau bisa fix, kenapa variabel? Kalau bisa variabel, kenapa fix? Enggak, tetap fix lah. Oke, teman-teman yang mana? Fixed cost atau variable cost? Variable berarti vendor, outsource gitu ya. Commission fee. Variable itu baru ada biayanya kalau ada revenue-nya, kira-kira gitu. Iya. Commission fee, AE, marketing sales juga kan? Iya. Oke. Fix deh. Gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman pilih yang mana nih? Ada yang fixed cost, variable. Nah, jadi fixed cost dan variable tentunya ini opportunity dan resiko di saat yang bersamaan, teman-teman. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa variable cost itu lebih baik dibanding fixed cost atau sebaliknya. Karena penggunaan dua jenis biaya ini itu sangat tergantung dari keadaan perusahaan. Sangat tergantung. Kalau perusahaannya masih startup, masih kecil, masih belum stabil, variable cost itu betul-betul membantu Anda, gitu ya. Tapi kalau bisnis Anda udah besar, udah stabil, marketnya udah mulai jelas, gitu ya, maka fixed cost justru yang akan sangat membantu Anda, gitu ya. Jadi ini sangat beda, gitu ya, sangat beda. Jadi kita harus tahu ada perusahaan yang kehilangan opportunity cukup besar ketika bisnisnya udah mulai masuk ke puluhan miliar, tapi dia tidak merubah struktur biayanya. Dari mulai dia kecil, variabel semua. Gitu ya. Komisi lah, inilah, segala macam bonus, semuanya variabel. Nah, itu yang akhirnya membuat profitnya itu sangat kecil, karena terlalu banyak variabel cost. Nah, di bisnis, ya, kita juga mesti lihat. Ada beberapa risiko lah kita bisa lihat. Yang pertama adalah market risk. Ya, market risk ini tentunya resiko finansial yang lumayan signifikan kalau menurut saya. Ya, ada beberapa hal misalkan yang Anda harus hindari ketika Anda mengambil keputusan bisnis. Contoh, kemarin tuh waktu di kelas saya, di workshop saya, itu ada kelompok yang dia memberikan proposal naik harga sampai dengan 50% gitu. Waduh. Jadi produk 45 kali lah, nggak nyampe 50 kayaknya. Oh itu kelompok lu ya kayaknya. Ada alasan nih coach, nanti kita bahas di kelas gue. Iya. Oke. Jadi produk yang udah ada di pasaran lalu dinaikin harga sampai dengan 40 atau 30%. Ya, oke, kita tentunya sadar bahwa itu resiko. Jadi kita sadar dulu bahwa itu resiko. Resiko bukan dari itu. Ya, resiko. Oke, gua akui. Oke dong. Ya, oke, fair. Tapi tentunya kita udah, ya pasti kita punya cara untuk mitigasi risiko tersebut dengan berbagai cara lah, dengan segala macam. Tapi, let's say, caranya gagal. Mungkin nggak caranya gagal? Mungkin. Bisa.
Oke. Nah, pertanyaannya kalau gagal, dampaknya apa? Ya, macam-macam lah. Kemana-mana. Kira-kira apa? Kira-kira yang Turah-turah. paling fatal apa dampaknya? Kalau kenaikan harga 30-40% Market. itu dilakukan. Market kabur. Kabur. Market kabur. Coba dicek deh. Kalau Anda orang marketing, Ya. lebih gampang mana? Ya, lebih gampang mana? Lebih gampang mana? Lebih murah mana? Dapetin customer yang baru sama ngembaliin customer yang kecewa. Coba. Yang lebih mudah mana? Lebih dapetnya? mahal dan ruwet yang baru toh? Ya. Ya. Ngembaliin customer yang kecil ini nggak gampang. Oke. Pindah ke kompetitor. Padha Gitu ya. Dia udah pindah ke kompetitor dan nyaman dengan pasangan Suaraku barunya masuk. itu. Wah, kita mau kayak gimana Aduh, juga ayo. itu dijauh-jauhin terus. Nah, itu resikonya. Itu disebut dengan market risk. Ya. Dia bisa Ada lagi misalkan cari. teman-teman bermain di HPP-nya mahal nih, bahan bakunya mahal nih, udah diganti aja deh. Akhirnya kualitas dari produknya turun, yang menyebabkan market juga kabur. Gitu ya. Terus ada lagi credit risk. Ini kaitannya sama Anda yang kredit ya, transaksi kredit, atau juga Anda berhutang. Operasional risk yang di dalamnya juga ada profitability risk. Ya, entah kita bermain di diskon tadi, diskon ada profitability risk gitu ya. Terus ada liquidity risk di mana keputusan kita itu bisa menyebabkan kita bermasalah sama likuiditas kan, yang mengakibatkan kita nggak mampu membayar kewajiban jangka pendek kita, nggak bisa bayar supplier segala macam gitu ya, karena akibat apa yang kita lakukan. Artinya banyak sekali risiko-risiko yang kita mesti perhatikan. Nah, itu kira-kira teman-teman apa namanya pendahuluannya gitu ya. Nah, itu perlunya pengetahuan keuangan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih ke 780 partisipan malam hari ini. Gitu ya. Bagaimana bisnis Anda saat ini? Kondisinya kayak gimana? Dari sisi revenue, omset, profit, dan cash flow. Anda boleh kasih warna hijau, kuning, atau merah. Kalau hijau berarti ya oke. Kalau kuning so-so, kalau merah kayaknya bermasalah. Silakan teman-teman, saya mau tahu Anda warnanya apa? Hijau, revenue, merah. Ya Allah, merah kesian banget, coach. Ini harus dibimbing nih, didampingin coach. Kesian, bikinin blueprintnya coach. Siapa tuh? Oh, ya, tuh kan bisnis kayu saya merah, banyak karena merah nih. Tuh. Waduh, merah. Tolong dampingin coach, merah ini tuh, Oki katanya. Oki Laundry, bisnisnya pasti sate ayam ya. Orange nggak ada coach, ambang-ambang ya Anda ya. Revenue ini menarik nih. Revenue hijau, profit hijau, cash flow orange. Hijau, kuning, hijau. Ayo. Bisnis advertising merah. Revenue hijau, kuning. Ikan merah. Merahnya pakai love gitu. Oke, teman-teman. Revenue profit merah, cash flow hijau. Sadis tuh. Keren tuh. Keren. Bisnisnya apa? Unilever, nggak usah ditanya. Hijau, kuning. Hijau, kuning. Oke. Kuningnya jangan ya. Iya benar. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, thank you udah partisipasi. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Oke, bisnis Anda sekarang kondisinya kayak gimana? Tentunya kalau pada saat kita mau mengambil keputusan di bisnis, coba dilihat dulu bisnis kita saat ini kayak gimana. Kenapa? Karena saya bagi matriks seperti inilah. Ya, saya bikin matriks seperti ini. Di sini ada yang matriks nomor 1, yaitu perusahaannya profit dan cash flow-nya sehat. Yang kedua adalah matriks nomor 2, di mana
perusahaan ini positif cash flow, sehat cash flow-nya, tapi rugi dia, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah perusahaannya profit tapi cash flow-nya bermasalah. Tadi saya lihat ada juga. Yang keempat, yang rugi cash flow-nya juga bermasalah. Gitu Ya kan. Allah, nomor 4 kesian banget coach. Kasian banget kan. Nah, sekarang Anda bisa taruh dulu Anda ada di mana. Gitu ya, Anda ada di mana dan apa yang kita akan lakukan. Kenapa ini bisa terjadi? Misalkan Anda positif cash flow tapi rugi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena memang profit and loss atau untung atau rugi tidak berkaitan langsung dengan kondisi arus kas yang sebenarnya. Perusahaannya untung, tapi di rekening nggak ada duitnya, ya. Tapi sebaliknya juga ada perusahaan kayak bisnis kuliner apa gitu yang bayarnya cash dari konsumen. Kalau buka laci ada uangnya, tapi sebenarnya dia rugi. Dia nggak sadar aja kalau dia rugi, gitu kan. Nah, jadi banyak kondisi-kondisinya. Ada juga yang perusahaan yang dia sebenarnya rugi dan cash flow-nya jelek, tapi nggak sadar. Oh, ini pala nih. Ini mungkin orang jarang olahraga nih kalau kayak gini. Jarang olahraga. Karena katanya kan kalau orang sering olahraga itu kalau ada masalah di tubuhnya itu alarmnya bunyi gitu ya. Nah, kalau kita ada di nomor 4 sampai nggak berasa juga, wah keterlaluan tuh. Ya mungkin kita kurang olahraga kalau kayak gitu. Nah, ini kondisi-kondisi bisnis ya, kondisi-kondisi bisnis yang sering sekali saya temukan. Nah, tentunya kalau Anda ada di nomor 1, 2, 3, atau 4, cara kita atau action plan kita itu berbeda. Saya kasih contoh. Kalau Anda ada di nomor 1, ini saat yang tepat lah. Saya katakan apa namanya? Anda untuk running program-program jangka panjang. Ya, gain more market share, ekspansi gitu ya. Tapi tetap Anda harus tetap kontrol biaya Anda gitu ya. Pada saat Anda ingin mengembangkan bisnis, Anda tetap jaga. Ya, Anda mau buka cabang di sini, marketing, ya, kuasai pasar segala macam, tentunya Anda dalam kondisi fit kalau saya bilang. Gitu ya. Jadi mau lari maraton juga boleh. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah kalau Anda ada di nomor 2 nih, cash flow-nya bagus tapi rugi. Nah, di sini mungkin Anda coba review apa yang menyebabkan perusahaan rugi. Apakah rugi yang direncanakan atau rugi yang memang karena masalah operasional. Karena memang ada beberapa perusahaan yang rugi itu di planning gitu loh. Ya emang planning gua rugi sih gitu kan. Nah, jadi kalau untung malah aneh gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Bisnis Ponzi dong. Aduh, banyak juga kayak gitu. Nih, mulutnya nih. Oke, coba nanti kita di podcast aja itu. Oh iya. Silakan. Nah, jadi review sales activity ya, review cost structure, COGS ya, market return ya, retur ya, sales discount, marketing cost, OPEX, coba Anda lihat lagi. Ya, apa yang menyebabkan Anda rugi gitu ya. Dicari tahu. Bisa jadi rugi itu karena channel distribusi, bisa jadi karena produk dan segala macam. Nah, yang ketiga, perusahaannya profit tapi cash flow-nya berantakan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Bisa jadi karena pembayaran Anda ke customer membayar Anda itu lama ya, dan Anda harus membayar ke supplier itu cepat ya. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan kayak gini nih. Ya, cash flow-nya babak belur, perusahaan-perusahaan fashion lah, perusahaan ini saya temuin yang dampaknya dari mana? Inventory, terlalu banyak persediaan, AR, AP, account receivable, account payable, atau piutang sama hutang kita ke supplier, pembayaran dari customer yang lama gitu ya. Terus juga capex, nah inilah cash flow lagi bermasalah, kerjaannya beli aset terus gitu kan, akhirnya habis gitu kan, nggak punya cash flow planning, jadi nggak tahu cash in cash out, nggak punya planning apa yang harus dilakukan, kita main keluarin duit tanpa ngelihat dampaknya terhadap cash flow bagaimana. Nah, ini nggak masalah ya. Nah, di sini mungkin Anda harus perbaiki dari sisi working capital cycle namanya, perbaiki perputaran arus kas gitu ya, perputaran modal kerja, dan juga kalau memang memungkinkan ya Anda boleh cari sumber pendanaan untuk bisa menyelamatkan bisnis Anda. Karena nggak bisa
perusahaan itu berjalan dengan cash flow negatif. Perusahaan bisa jalan dengan kerugian. Perusahaan rugi masih bisa bertahan. Perusahaan yang nggak punya duit, dia udah mulai babak belur. Jadi Anda mulai cari tahu nih, apa yang bisa Anda lakukan untuk bisa menyelamatkan cash flow Anda. Nah, kalau Anda ada di nomor 4 nih, kondisinya parah ya. Ya, parah nih, udah rugi, cash flow-nya negatif gitu ya. Nah, coba Anda cari tahu apa yang menyebabkan ini rugi. Anda coba review lagi, jangan-jangan bisnis modelnya udah nggak relevan, gitu ya. Atau Anda coba lihat sales activity. Kebanyakan kadang-kadang terlalu banyak ngiklan, boncos, dan segala macam, bikin rugi dan cash flow-nya babak belur. Itu banyak banget, ya. Review lagi cost structure, ya. Mungkin di sini waktunya Anda merubah fix menjadi variabel, karena kondisinya lagi Anda perlu diselamatkan. Jadi, lalu cash flow planning dibikin, dan yang penting pada saat Anda di nomor 4, Anda nggak bisa menjalankan program-program terlalu banyak. Yang bisa Anda lakukan adalah menjalankan program jangka pendek, ya, jangka pendek. Kenapa? Karena nafas Anda Senin Kemis. Kalau nafas Anda Senin Kemis, maka Anda nggak bisa lari maraton, saya bilang gitu kan. Anda harus naikin dulu tuh yang namanya VO2 max dan segala macam untuk bisa lari maraton. Di sini Anda harus lakukan strategi jangka pendek, penyelamatan. Nah, pada saat Anda di nomor 4, selamatkan dulu, selamatkannya jangan ke atas. Karena kalau kondisinya kayak gini, Anda mencari profit, biasanya ini akan bikin Anda babak belur. Yang Anda cari adalah cash flow dulu. Jadi semua strategi perusahaan harus diarahkan ke penyelamatan cash flow dulu. Karena cash flow itu seperti nafas ya, darah ya. Di bisnis kalau kita nggak kehabisan darah, ya akhirnya berbahaya buat kita. Jadi kita nafasnya dipanjangin dulu, setelah kita ada nafas ya, baru kita mikirin bisa gain more profit gitu. Dan akhirnya kita perusahaan. Itu waktu ya, perlu waktu sabar. Yang jelas gini, yang jelas itu adalah kebanyakan perusahaan yang ada masalah panik. Itu satu, panik. Kalau percaya aja bahwa segala kesulitan ada kemudahan, kan gitu ya. Jadi percaya, nggak ada di dunia ini masalah yang nggak ada jalan keluar. Insya Allah semua ada jalan keluar. Jadi itu dulu, jangan panik. Yang kedua adalah lihatlah masalah itu secara komprehensif, gitu ya, secara komprehensif, gitu ya. Kalau perlu minta bantuan advisor untuk bisa melihat dari helikopter. Jadi Anda butuh helikopter view, gitu ya. Jadi kadang-kala mata kita nggak bisa ngelihat nih. Kita punya masalah banyak dan mata kita nggak bisa ngelihat. Kita mungkin perlu orang luar yang bisa melihat dari atas, yang bisa melihat kita dari semua. Jadi santai aja. Nah, dari situ mulai pecah-pecahkan masalah gitu ya, menjadi kecil-kecil kalau saya. Jadi kalau masalahnya tuh ruwet gitu ya, itu kita kecil-kecilkan. Nah, jadi mendingan selesain masalah yang kecil dibanding kita nyelesain masalah yang besar tapi nggak kelar-kelar. Kira-kira kayak gitu. Jadi perkecil. Pilihnya adalah kalau misalkan masalahnya itu 10 gram, 10 kilo, pecahkan jadi 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Ya, walaupun nanti nggak semuanya terpecahkan, minimal ada 5 atau 6 yang terpecahkan dibanding masalah itu kita kumpulin tuh jadi satu tuh. Nah, apa sih masalah di bisnis? Ya banyak masalah. Sekarang ini yang lagi trending, ya kuartal terakhir, ada 2 nih masalah yang lagi saya temuin banyak ya. Yang pertama, sales masih jauh dari target. Ya, pencapaian di kuartal 4 masih jauh. Lalu masalah kedua adalah cash flow. Wah, ini banyak nih perusahaan yang bermasalah ya sama cash flow-nya, gitu ya. Nah, yang ketiga soal masalah profitability. Yang keempat yang saya temui masalah-masalah legal, pajak dan segala macam. Jadi, nah itu masalah-masalah yang harus Anda selesaikan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, apalagi sih yang mesti diperhatikan, karena waktu saya juga nanti nggak banyak, nah biar bisa ada waktu tanya jawab ya Bang Dery. Apalagi yang mesti diperhatikan. Nah, salah satu kesehatan bisnis ya yang harus Anda perhatikan, ada beberapa cara kita mengecek bisnis kita itu sehat atau enggak. Salah satunya adalah tentang profitability ratio. Ini rasio profitabilitas ya, profitabilitas perusahaan.
Nah, kalau kita sharing profitability ratio ini isinya ada dua. Ada yang namanya margin ratio dan ada return ratio. Kalau margin ratio itu isinya adalah gross profit margin, ya, EBITDA margin, operating profit margin, net profit margin. Nah, ini adalah margin ratio, profitability. Berapa gross profitnya? Ya, 30%, 40%, 50%, 60%. Ya, berapa? Ya, margin. Ya, gross profit ini bercerita tentang banyak hal. Ya, makin tinggi gross profit margin Anda, makin banyak senjata yang bisa Anda gunakan. Artinya apa? Kalau Anda sama-sama jualan ayam goreng, ya, Anda sama si kompetitor Anda sama-sama jual ayam goreng. Kompetitor Anda punya gross profit margin misalkan di 40%. Anda punya di 60%. Maka kemungkinan besar yang akan memenangkan pertandingan itu Anda. Ya, kenapa? Karena Anda punya cukup senjata untuk gross profit margin ini menandakan seberapa mampu perusahaan Anda bisa bersaing. Gitu ya. Saya sangat concern sama gross profit margin. Ya, karena saya ngeliat. Begitupun begitu saya ngeliat bisnis. Kenapa? Dibanding net profit margin, saya lebih suka gross profit margin. Ya, karena ngerubah gross profit margin itu lebih susah dibanding ngerubah net profit margin. Ya, buat saya. Karena gross profit margin itu adalah, ya, biasanya datangnya dari mana? Datangnya itu dari harga atau penjualan dikurangin sama HPP. Nah, biasanya kita agak susah tuh kalau udah dapat gross profit margin Anda di misalkan di 40%, untuk ngejadiin gross profit margin ke 50% itu nggak terlalu nggak mudah. Tapi net profit margin ini agak lebih mudah saya naikin dibanding gross profit margin. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya EBITDA margin berapa persen? EBITDA margin ini sangat penting ya buat bisnis. Kaitannya sama apa? Karena EBITDA margin ini bisa menggambarkan tentang arus kas perusahaan karena transaksi di EBITDA hampir semuanya cash. Dan yang kedua, buat Anda yang mau menghitung valuasi, EBITDA margin cukup penting. Ya, valuasi kita mengenal ada yang namanya multiplikasi dari EBITDA gitu ya. Jadi EBITDA penting. Apa itu EBITDA? Earning before interest, tax, depreciation, amortization. Jadi laba sebelum dipotong bunga, pajak, dan penyusutan, kira-kira gitu. Operating profit margin berapa persen? Apa gunanya kita mengenal operating profit margin? Ya, gunanya banyak. Salah satunya kita untuk menganalisa yang namanya leverage. Nanti kita belajar finansial lebih dalam lah ya teman-teman ya. Jadi operating profit margin atau bisa juga disebut dengan EBIT ya. EBIT margin itu fungsinya cukup banyak. Kalau saya melihat operating profit margin, itu akan saya gunakan satu analisa yang namanya degree of operating leverage. Saya kasih contoh ya teman-teman. Boleh ya, Bang Dery ya? Ya, boleh banget Coach. Aman. Saya kasih contoh. Ya, Buat gambaran aja. suara saya pecah nggak sih Coach? Kecil atau Bagus, bagus, Bang. mana ya? Ya, lanjut Coach. Nah, kan saya mau lihat nih, operating margin saya lihat Excel ya, teman-teman ya. Nah, saya mau menghitung yang namanya degree of operating leverage. Degree of operating leverage adalah sebuah leverage yang dihasilkan dari adanya fixed cost di satu perusahaan yang akan berdampak terhadap operating margin, profit, ya, atau EBIT. Nah, jadi setelah saya hitung degree of operating leverage-nya, kalau kita lihat di perusahaan ini, setelah saya hitung 2,33, artinya kalau perusahaan ini bisnisnya atau omsetnya naik 10%, maka operating profit margin-nya naik sampai dengan 23%. Kita contohin ya. Di sini anggap naik 10%. Tuh, 23% dia naik. Jadi ini menggambarkan bahwa perusahaan ini itu ketika omsetnya naik 10%, maka labanya naiknya lebih dari situ. Naiknya lebih dari
dan naiknya sampai 23%. Nah, kalau kayak gini kan, kalau omsetnya naik 20%, makin tinggi dia kenaikan. Kalau dia naik 100%, maka sampai 233% naik. Jadi makin tinggi. Ngerti ya? Tapi sebaliknya, kalau bisnisnya minus atau turun 10%, laba operating profitnya pun minus sampai dengan 23%. Lebih jauh lagi. Jadi minusnya lebih jauh, gitu ya. Kalau operatingnya minus. Nah, di sini teman-teman, di sini kita bisa analisa kapan kita menggunakan lebih banyak fixed cost dan kapan kita lebih banyak menggunakan variable cost. Kalau bisnis kita kira-kira udah mulai stabil, fixed cost lebih bagus tentunya teman-teman. Karena dampak fixed cost di bisnis yang seperti ini akan menyebabkan operating profit kita jauh lebih besar. Ya, jadi naik 10% aja, profitnya naiknya 23. Oh iya. Ya. Naik 50, profitnya naiknya 117. Gitu ya. Sebaliknya kalau minus, ya, minus 10, minus 23 dia lebih jauh. Kalau minus 100%, nol. Mbak Lara masih Ya, cek. minusnya sekian. Ya, kita minus 4.000. Tengah 5 atau Jadi Mbak? ada penjualan kira-kira kayak gitu. Nah, ini dampak plus minus ya dari penggunaan fixed cost dan variabel. Itu kita mesti lihat kapan kita gunakan variabel gitu ya, kapan kita gunakan fixed cost. Nah, net profit margin malah saya nggak melihat arti apa-apa. Jadi saya bukan orang yang bermazhab net profit margin. Selain net profit margin itu adalah angka yang untuk dibagi-bagiin. Cuma itu doang. Ya, karena dividen datangnya dari situ ya, earning per share ya, atau laba ditahan. Jadi saya paling ya, lihat net profit margin. Jadi margin penting, EBITDA margin, profit margin. Net profit margin penting ya, ya semuanya penting. Nah, yang selanjutnya adalah return ratio. Ya, return ratio tuh kita mau melihat nih, yang dihasilkan sama perusahaan kita ini kira-kira bagus nggak sih kalau dibandingkan sama perusahaan yang lain. Ada yang namanya return on asset dan return on equity. Cara gampangnya gimana saya ngejelasin? Cara ngejelasinnya saya buka ini aja ya, Bang Dery ya. Ya. Aman, Coach. Aman ya. Nah, sekarang saya mau share bagaimana ngejelasin return on asset, return on equity. Ya, ngejelasinnya paling gampang pakai Instagram saya aja. Silakan teman-teman yang mau follow. Oke. Nah, saya mau jelaskan itu pakai ini. Nah, profitnya sama, modalnya beda. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, modalnya beda. Di sini profitnya sama, tapi di sini modalnya lebih banyak. Ini profitnya sama, tapi modalnya cuma segini. Teman-teman pilih yang mana, teman-teman? Pilih yang atas atau pilih yang bawah? Bisnisnya. Bawah dong katanya. Ya. Banyak tuh, Coach. Banyak bawah Fatih, ya. Winda, Faisal, Inilah Hendra. cara gampang saya menjelaskan yang disebut dengan return on equity. Ya, artinya return on equity adalah pembandingan antara return atau profit yang dihasilkan perusahaan terhadap modalnya. Dan ini banyak banget gitu ya. Kalau bisa modalnya segini, kenapa mesti banyak-banyak? Oh, hasilnya sama kok. Nah, ini juga kadang-kala kita dalam memilih bisnis ya. Kita memilih bisnis itu kadang-kadang cari bisnis yang ruwet gitu. Mesti punya bangunan yang gede, ini ya gede, segala macam gede. Padahal hasilnya sama orang yang jualan gorengan misalkan. Misalkan ya, sorry. Iya benar-benar. Ngapain kan gitu ya? Kalau hasilnya sama, lu effortnya gede, modalnya gede, puyengnya parah gitu kan. Tapi hasilnya sama. Nah, ini yang kita mesti lihat ya, efisiensi ya, efektivitas dari bisnis kita. Gitu. Jadi kita cari ya, yang mana nih ya. Terus terang saya suka bisnis ya gross profit marginnya besar gitu ya, lalu juga modalnya nggak terlalu besar, karena bisnis ini kan beda ya dengan apa dengan investor. Kalau investor punya pepatah high risk high return kan gitu ya, low risk low return. Nah, kalau di bisnis ya, bagaimana kita mendapatkan
high return, low risk gitu. Jadi kita balik gitu. Kenapa? Karena kita yang memilih bisnisnya dan kita yang mengelola, teman-teman. Gitu ya, kita yang mengelola. Nah, itu kira-kira cara gampang kita belajar return on equity. Silakan teman-teman follow. Ya, betul. Harus di-follow Harus tuh. ya. Nah, itu cara Betul. gampangnya itu, kesehatan. Nah, yang kedua return on asset sama aja tadi penjelasannya. Ya, kalau tadi pakainya modal, sekarang pakai aset. Ya, ada perusahaan yang asetnya gede banget, tapi hasilnya sama dengan perusahaan yang asetnya kecil. Nah, ini yang kita mesti lihat. Jadi, Anda jangan cuma ngelihat labanya berapa, tapi Anda harus lihat juga aset sama modal yang dimiliki itu berapa besar. Jadi, contohnya ya, ini penggunaan variable cost, fixed cost, ini rasio ya, sama seperti nasi goreng tadi ya. Nasi goreng sama untungnya 13 juta yang ini sini. Tapi begitu kita lihat asetnya 100 juta, nasi goreng B asetnya 70 juta. Jadi walaupun nasi goreng B menghasilkan 10 juta lebih kecil dari nasi goreng A, tapi sebenarnya dia lebih efektif. Kenapa? Karena aset yang dioptimalkan lebih tinggi dibanding nasi goreng. Gitu ya, begitu juga dengan modalnya. Nah, terakhir saya mau jelaskan tentang liquidity risk. Ya, rasio kesehatan bisnis kita gitu ya. Nah, ini memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, untuk menghitung liquidity ratio, kita biasanya membandingkan akun-akun yang ada di neraca, Makanya kalau teman-teman punya laporan neraca, kita bisa analisa yang namanya liquidity ratio. Jadi inilah rasio likuiditas. Apakah Anda bisa gaji karyawan? Apakah Anda punya kemampuan bayar supplier? Nah, ini tergantung dari rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ada 3 pendekatan. Yang pertama ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Nah, kalau current ratio, ya, ini kita bandingkan atau rasio lancar ya namanya. Kita bandingkan aset lancar kita, ya, yang isinya piutang, uang cash, ya. Kita bandingkan dengan kewajiban lancar kita yang isinya hutang ke supplier, gaji karyawan lah, dan segala macam. Kalau hasilnya di atas 1, ya bisa dikatakan dia liquid ya. Tapi walaupun banyak orang, banyak perusahaan yang tidak menggunakan rasio lancar atau current ratio sebagai acuan. Ya, yang kedua yang lebih konservatif kita menggunakan quick ratio. Quick ratio itu adalah rasio cepat, ya, rasio cepat di mana kita membandingkan aset lancar yang cepat-cepat aja. Nah, perusahaan yang seperti ini melihat bahwa inventory atau persediaan bukan aset yang cepat dijual. Misal Anda bisnisnya properti gitu ya, jual rumah nggak gampang segala macam, boleh Anda menggunakan quick ratio. Nah, quick ratio adalah current asset atau aset lancar dibandingkan dengan kewajiban lancar. Kalau hasilnya di atas 1, ya Anda bisa katakan Anda liquid atau bisa dibilang sehat. Nah, yang terakhir yang lebih konservatif adalah cash ratio atau rasio cash, uang cash. Ya, ini betul-betul ngebandingin ya uang cash kita, kita bandingkan dengan kewajiban lancar kita. Jadi uang cash yang ada di rekening berapa, kewajiban lancar kita berapa. Kalau hasilnya di atas 1, kita dibilang liquid. Nah, tentunya penggunaan ini sangat sangat bergantung dari jenis industri gitu ya, dari level bisnis gitu ya, dan segala macam. Kita nggak bisa mengatakan cash ratio itu harus 1. Perusahaan yang bisnisnya itu dengan B2B, BUMN segala macam, itu mungkin akan kesulitan memiliki cash ratio di atas 1 gitu. Tapi di bisnis yang lain mungkin sangat memungkinkan. Nah, gitu kira-kira Bang Dery. Nah, intinya adalah gini, banyak banget sih yang kita harus pelajari tentang keuangan. Saya cuma ingin berpesan gini teman-teman. Saya meneliti ya perbedaan bisnis yang besar dengan bisnis yang nggak besar-besar. Salah satu gapnya adalah di financial knowledge atau financial literacy. Beberapa perusahaan yang ownernya atau di dalamnya ada orang yang ngerti keuangan, itu bisnisnya malah cepat tumbuh dibanding bisnis yang isinya orang sales semua. Ya, percaya sama saya. Kalau yang isinya orang sales semua, orang advertiser semua segala macam tuh
ya cepat sih, tapi unsustainable. Ya. Ya unsustainable. Dia cuma bisa dapetin sales, tapi dia nggak bicara sustainability. Tapi kalau kita ngomongin finance, itu malah banyak cara-cara cepat kita untuk bisa menghasilkan sales, gitu ya, menghasilkan sales, dan kita bisa membuat bisnis kita lebih sustainable. Nah itu mungkin ya, Bang Dery, gitu ya, Ya, saya sampaikan ya, di singkat ini. Tentunya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu yang nggak memungkinkan, ya kita bisa ketemu nanti di lain waktu, gitu ya. Tadi ya Bang ya Bang Dery dari Kasih Solusi, Coach Muhammad Ismail, CEO Jahir, ada pembicara kemarin, ada Dr. Indrawan, gitu ya, ada Coach Rene juga yang ahlinya HR, ada Mas Andik yang jagonya distribusi. Ini akan sharing ke teman-teman di akhir tahun tanggal 12 sampai 15 Desember. Betul. Ya di Bogor ya. Kita akan kumpul-kumpul 4 malam nginep ya di sana bersama dengan expert di sana untuk membedah bisnis Anda, untuk bikin blueprint ya, untuk bikin blueprint bisnis Anda. Seperti apa sih blueprint? Nah, saya mau sharing nih. Boleh ya Bang Dery ya? Boleh bocoran materi juga boleh tipis-tipis coach. Yang kita akan sharing nanti itu kira-kira seperti ini. Kita akan bikin planning ya, kita akan bikin planning business development. Saya cepat aja nih. Coba nih, penasaran nih. Nah, jadi kita akan analisa dalam nih, ya objektifnya apa, ya bisnis kita gitu ya, lesson learn-nya apa, targetnya gimana, strategic approach-nya gimana, 5 years business plan kita gimana gitu ya, strateginya apa, prosesnya gimana, people-nya gimana, teknologi apa yang kita butuhkan untuk pertumbuhan, dan bagaimana blueprint kita untuk 5 tahun ke depan. Apa yang kita akan lakukan di 2023, 24, 25, 26 sampai semua bisnis itu mengarah ke satu tujuan. Nah, itu yang kita pengen bikin ya, Bang Dery. Betul. Dan kita bisa ketemu sama teman-teman semua. Ya. Itu mungkin bisa saya sampaikan, Bang Dery dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Maaf kalau ada yang kata-kata yang nggak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Yozak, wah mantap nih. Ini founder ilmu keuangan nih teman-teman nih, certified, belajarnya juga luar biasa, ngambil kursnya juga sampai Harvard Business School. Waduh, pelajaran beliau tuh luar biasa teman-teman, certified internasional, bukan main. Saya dulu pengen banget ya kuliah di Harvard, tapi gila ya, alhamdulillah sih, bersyukur juga ke sana juga sih. Kalau untuk yang sekarang ya, belajarnya ngambil ilmunya mungkin sini lagi gitu ya, ambil ilmunya doang. Baik, kalau gitu teman-teman, tuh detail banget katanya, kata Faris Darmansyah, detail banget, parah, udah kayak multinational company dibuatnya. Iya teman-teman, yang melanjutin obrolan tadi Coach Yusak tadi adalah teman-teman sudah disebutkan ya, ada 6 expert ya, maksudnya tadi udah ada Coach Reni, Coach Yusak gitu kan, Coach Muhammad Ismail, Dr. Indrawan Nugroho, Mas Andi gitu kan, saya juga share di situ dan lain sebagainya. Nah, itu dari berbagai macam lini teman-teman. Nah, jadi kami insya Allah akan membantu teman-teman semua untuk merancang blueprint selama gimana caranya untuk membangun bisnis ini ke next level gitu, scale up selama 5 tahun ke depan. Nah, jadi cuma memang sebetulnya ini membawa kabar gembira plus kabar buruk nih Coach. Ya, jadi kabar gembiranya alhamdulillahnya ini insya Allah kita akan betul-betul niat membantu perusahaan teman-teman semua. Karena ini lebih dari camp, intinya kita 4 hari. Kita share duduk di situ, yuk kita kumpul, ya kan nginep semua kita bareng-bareng di sana teman-teman di Bogor gitu ya. Nah itu kita rancang bareng-bareng. Nah penyakitnya ada di mana? Kita rontokin lemak-lemaknya. Nah kan, dari segala macam departemen gitu kita gabung. Nah cuma kabar buruknya yaitu sayang banget ternyata 5 bangku perusahaan sudah laris manis nih Coach. Waduh, ayo cepat-cepat nih. Iya nih. Cepat teman-teman. Ayo, saya pengen ketemu sama Anda karena setahu saya dibatasin ya perusahaannya ya, cuma maksimal 50 ya. Maksimal 50 perusahaan. Betul. Ini udah coba di-share linknya dong, itu admin tuh, ada yang mau nge-share link nggak? Boleh, silakan. Tadi saya juga dapat dari teman-teman semua ya, ini bocoran teman-teman ya, karena untuk 50 perusahaan aja, dan yang paling penting adalah ini campnya khusus para C-level gitu ya. Jadi CEO kita betul-betul langsung ke jantungnya aja nih, udah langsung pimpinannya aja deh. Kalau mau pimpinan yang ngirim 2 orang juga boleh, maksimal 2 orang teman-teman di satu perusahaan ya.
Nah, jadi sejujurnya kalau sekarang teman-teman melakukan pendaftaran dan lain sebagainya gitu ya, sampai mungkin payment, itu satu perusahaan bisa bawa 2 orang. Nah, ini bisa juga berubah nantinya teman-teman. Jadi sayang banget kalau cuma satu perusahaan, cuma satu aja. Nah, karena sekarang artinya sekali bayar dapat 2, itu kuncinya begitu. Nah, jadi mendingan buru-buru karena slotnya tinggal 45 perusahaan aja nih. Karena 5 tadi udah diupdate teman-teman saya. Bocorannya ini gue bocorin teman-teman ya, karena memang nanti kan ujung-ujungnya juga teman-teman tahu lah siapa yang nanti akan ada di sana. Teman-teman tahu nggak sih ada founder skincare yang luar biasa? Teman-teman dari timnya itu ada Ria Ricis ya. Coach Sak tahu nggak? Ya, ada Riglo kalau nggak salah teman-teman tahu ya. Nah, ini tuh salah satunya tuh. Tuh, kalau gue lihat tuh Riglo at Official Skincare itu hadir juga ntar yang pembeli yang pertama, Coach. Ya. Waduh. Ya, dan bocorannya ya teman-teman ada banyak banget ya, mungkin nggak saya bisa sebutin satu persatu yang udah revenue 10 miliar ke atas pada ikutan nih Coach dari 5 diantara yang ini nih. Link tuh ditanya dong, tuh ditanya tuh. Ayo teman-teman, panitia silakan dong. Tuh, ada juga yang bisnis sama manufaktur, ada juga yang buat brand-brand atau mungkin AC, udara dan lain sebagainya buat apa? Tubeless tuh. Nah, itu juga tuh. Nah, persyaratannya apa aja? Jadi teman-teman langsung aja coba cek di link itu, baca aja persyaratannya gampang. Cuma ini mohon maaf teman-teman, ini diseleksi ya. Jadi seleksi dalam artian, jadi buat teman-teman